Cukup, kawan-kawan? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kami akan menyampaikan kegiatan penangkapan terhadap tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025-2026. Adapun kronologis dan konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Pada kesempatan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan hasil kegiatan penangkapan terhadap terduga pelaku tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara serta penerimaan lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, HSU, Kalimantan Selatan, tahun anggaran 2025-2026. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang. Jadi kegiatan pertamanya yang diamankan ada sekitar 21 orang, di mana 6 orang diantaranya kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk dimintai keterangan yang lebih intensif. Keenam pihak tersebut yaitu Saudara APN selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara periode Agustus 2025 sampai dengan sekarang, Saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, Saudara RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara, Saudara YND selaku Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara, Saudara HEN selaku pihak lainnya, dan Saudara RR selaku pihak lainnya pula. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada Agustus 2025, Saudara APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar 804 juta rupiah secara langsung maupun melalui perantara, yaitu Saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, dan Saudara TAR selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri HSU serta pihak lainnya. Bahwa penerimaan uang tersebut berasal dari dugaan tindak pidana pemerasan APN kepada sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Permintaan tersebut disertai dengan ancaman, itu dengan modus bahwa agar laporan pengaduan atau LAPDU dari lembaga swadaya masyarakat yang masuk ke Kajari HSU terkait dinas tersebut tidak akan ditindaklanjuti proses hukumnya. Dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2025, dari permintaan tersebut, APN diduga menerima aliran uang sebesar 804 juta yang terbagi dalam 2 klaster perantara, yaitu jadi ada 2 klaster penerimaannya melalui 2 perantara. Melalui perantara Saudara TAR mungkin ya. Kita lihat lagi sebentar. TAR ya. TAR yaitu penerimaan dari RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara senilai 270 juta rupiah, dan Saudara FVN selaku Direktur RSUD Hulu Sungai Utara sebesar 235 juta. Itu untuk klaster pertama ya.
Klaster kedua melalui perantara saudara ASB, yaitu penerimaan dari YND selaku Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara sejumlah 149,3 juta rupiah. Sementara itu, saudara ASB yang merupakan perantara APN tersebut dalam periode Februari sampai dengan Desember 2025, jadi ASB ini lebih duluan ya, ada di Kejari Hulu Sungai Utara. Diduga juga menerima aliran uang dari sejumlah pihak sebesar 63,2 juta rupiah. Selain melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, APN juga diduga melakukan pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara melalui bendahara yang digunakan untuk dana operasional pribadi. Dana tersebut berasal dari pengajuan pencairan tambahan uang persediaan atau TUP sejumlah 257 juta tanpa surat perintah perjalanan dinas SPPD dan pemotongan dari para unit kerja atau seksi. Keterangan ini disampaikan oleh bendahara yang bersangkutan, bahwa selanjutnya APN juga diduga mendapat penerimaan lainnya sejumlah 450 juta dengan perincian sebagai berikut: transfer ke rekening istri APN senilai 405 juta dari Kadis PU dan Sekwan DPRD dalam periode Agustus sampai November 2025 sebesar 45 juta rupiah. Sementara itu, selain menjadi perantara APN terhadap saudara TAR juga diduga menerima aliran uang mencapai 1,07 miliar dengan rincian sebagai berikut. Ya, ini sesuai dengan keterangan saksi dan bukti-bukti yang ditemukan bahwa pada tahun 2022 yang berasal dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara senilai 930 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2024 yang berasal dari rekanan sebesar 140 juta rupiah. Dari kegiatan penangkapan ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang disita dari kediaman APN berupa uang tunai sebesar 318 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Utara diputuskan naik ke tahap penyidikan. Jadi setelah melalui proses permintaan keterangan, kemudian juga pengumpulan bukti-bukti, dilakukan ekspos perkara dan dalam ekspos tersebut dinyatakan bahwa perkaranya naik ke penyidikan. Ya. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 2 orang tersangka. 3 orang tersangka, kami ulangi. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka sebagai berikut. Yang pertama, saudara APN selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara periode Agustus 2025 sampai dengan sekarang. Saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan saudara TAR selaku Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026.